Praktisi hukum advokat Dr. Togar Situmorang angkat bicara terkait tidak hadirnya Polda Jabar saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan beberapa waktu lalu. Dengan tidak hadirnya Polda Jabar, maka sidang pra-peradilan terpaksa ditunda. Lantas, bagaimanakah tanggapan Togar Situmorang terkait hal ini? Simak penjelasan lengkap terkait sidang pra-peradilan sebagai berikut. Minggu depan, terkait masalah yang tertunda kemarin, itu pra-peradilan hari pertama memang biasanya seperti itu. Karena kenapa? Kalau semacam institusi kepolisian terkait pra-peradilan, itu kan yang ditunjuk adalah Bidkum, artinya bidang hukum, bukan atas penyidik. Otomatis harus tunggu surat ataupun tanda tangan ataupun kuasa dari pimpinan yang paling tertinggi. Dalam hal ini adalah Kapolri ataupun Kapoldanya. Tapi Humas dari Polda Jabar sendiri mengatakan dengan tegas di media bahwa dia akan hadir, tapi di sidang peradilan tersebut dia tidak hadir. Nah itu tadi, kalau Humas itu kan sebatas apa yang memang mereka sebutkan. Tapi kalau kita sebagai praktisi hukum, pengalaman kita kalau pra-peradilan, itu hari pertama, pasti pihak kepolisian atau institusi itu biasanya tidak hadir. Nah, misalnya jika sidang selanjutnya dari Polda Jabar tidak hadir itu gimana Bang? Nah, kalau memang nanti untuk sidang keduanya, itu kan dianggap sudah mengetahui. Itu sangat kita sayangkan, karena apa? Pra-peradilan ini adalah hak daripada si tersangka. Hak yang memang menurut si tersangka, ada hal-hal terkait acara pidana yang tidak pas, yang dituduhkan atau yang dibuat menjadi tersangka diri dia. Jadi otomatis dia kan dilindungi sama hak asasi manusia. Ya, otomatis pihak polisi dalam hal ini Polda Jabar wajib untuk hadir tanpa ada lagi alasan ataupun hal-hal lain. Dan jangan lupa, terkait pra-peradilan, itu kan sudah diatur di undang-undang, yaitu hanya 7 hari. Nah, 7 hari ini kan harus terpenuhi dengan segera. Karena kita tahu ajasnya pengadilan itu adalah cepat, murah, dengan biaya ringan. Kalau seandainya pihak Polda nggak hadir di tanggal 7 hari gimana? Nah, kalau memang pihak Polda tidak hadir juga, maka hakim akan mengambil tindakan tegas dan itu akan melanjutkan persidangan tanpa dihadiri oleh termohon atau Polda Jabar. Tapi sidang pra-peradilan ini menurut abang ini berakhir seperti apa sih? Nah, kalau kita sebagai praktisi hukum terkait pra-peradilan ini, kalau berandai-andai kan kita tidak boleh. Ya, itu karena hak seseorang. Cuman kalau sesuai daripada hukum acara, memang dimungkinkan itu untuk adanya pra-peradilan kalau memang si tersangka merasa tidak puas. Namun ini yang patut dimasalahkan adalah apakah pra-peradilan ini, pra-peradilan ini substansinya sama nggak dengan objek perkara yang sudah diputus? Nah ini juga, ya karena apa? Kalau objek yang sudah diputus itu kan berarti sudah ada tahapan P21 dulunya. Itu saja yang akan jadi debatable di situ. Tapi dari pihak polisi yakin kalau itu Peggy yang sebenarnya, gimana Bang? Nah, kalau memang satu keyakinan, itulah polisi harus terangkan nanti di dalam pra-peradilan itu. Itulah kesempatan daripada pihak polisi. Bang, artinya kalau polisi nggak hadir juga dalam sidang pra-peradilan itu bisa merusak di pra-peradilan sendiri apa enggak? Sudah otomatis, karena pra-peradilan itu tadi, itu kan dilindungi sama hak asasi manusia. Dan yang termohonnya ini kan polisi. Polisi yang wajib hadir untuk menerangkan bahwa penetapan tersangka itu adalah benar, sesuai dengan pasal 184, ada 2 alat bukti sah, sehingga orang itu dikenakan sebagai tersangka. Oke, cukup. Tapi jika sidang pra-peradilan ditolak, nanti Peggy statusnya seperti apa Bang? Akan bebas atau seperti apa? Kalau memang nanti pra-peradilan ditolak sama hakim, berarti kasus ini akan lanjut. Berarti Peggy akan dimasukkan atau akan dikirim berkasnya kepada pihak kejaksaan, itu namanya P21. Kalau sudah P21, otomatis pra-peradilan akan gugur. Nah ini kita lihat nanti persidangan minggu depan atau persidangan kapan yang akan ditentukan itu udah P21 atau belum. Jangan-jangan salah satu trik juga dari pihak polisi supaya duluan P21-nya. Nah itu kan bisa juga. Namanya kemungkinan itu kan pasti ada. Kalau diterima gimana Bang? Cara biar supaya diterima gimana Bang? Biar nggak P21. Kalau memang bisa diterima, maka itu tadi sidang minggu depan itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Jadi ya polisi wajib dong hadir.
buktikan bahwa polisi menetapkan tersangka pada Peggy itu benar, bukan satu rekayasa seperti dugaan-dugaan masyarakat. Tapi yakin nggak sih kasus ini akan terungkap? Kalau bicara terungkap, kan jelas dari 2016 sampai 2024 buktinya menjadi momok. Artinya kan ada sesuatu yang memang ditutup-tutupi. Jelas lah. Ini yang kita minta, mudah-mudahan ini bisa mengungkap keseluruhannya. Oke.